Alia adalah seorang perempuan yang cantik. Tetapi dia terperdaya dengan kecantikannya dan hidupnya tidak beraturan. Dirinya hidup dengan bebas tanpa ada beban dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Berbalik dengan saudarinya yang besar yang selalu beribadah kepada Allah dalam setiap aktivitasnya. Pada suatu hari, saudari Alia pun dilamar oleh seseorang yang soleh. Dan Alia terkejut dengan perilaku mereka berdua. Karena pada saat lamaran tiba, ketika si pemuda itu datang ke rumahnya, si pemuda malah murojaah bersama saudarinya dengan apa yang dihafal dari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Mereka juga saling mendengarkan kisah-kisah Nabi dan solihin. Setelah itu, mereka berdua menulis makna-makna dari kisah tersebut. Alia pun terus mengolok-olok saudarinya dan bertanya, "Kebahagiaan mana yang kau peroleh di waktu ini? Kapan waktu untuk kalian berdua jalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain?" Lalu saudarinya hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah menemukan kebahagiaan yang hakiki, yaitu tubuh dan jiwaku dengan Allah dan ridhonya. Aku bersyukur kepada Allah atas kehadiran calonku dalam hidup ini, yang datang untuk membawaku ke surga, insya Allah." Setelah beberapa waktu, akhirnya saudarinya pun menikah. Dan setelah 2 tahun dari pernikahannya, Alia pun dilamar seorang lelaki, yang mana ia selalu mendengarkan musik-musik dan menonton film serta tidak meminta Alia untuk mengenakan hijab. Bahkan lelaki tersebut tidak memperhatikan Alia dari segi berpakaian. Karena si lelaki itu pun senang dengan Alia yang tidak harus sopan dan bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pada suatu hari, ketika mereka berdua masuk ke mal untuk berbelanja, Alia pun berhenti di depan tangga eskalator dan ia tidak bisa menaikinya karena takut jatuh. Sebab ini adalah pertama kalinya bagi Alia menaiki tangga eskalator. Sehingga orang-orang yang mengantri di belakangnya pun sangat marah dan berteriak kepada Alia agar cepat menaiki dan tidak menghalangi jalan. Lalu calon suami Alia pun ikut meneriakinya seraya berkata, "Sungguh mustahil bagi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu telah mempermalukanku di depan orang-orang. Bagaimana bisa seorang gadis takut menaiki sebuah tangga eskalator?" Lalu Alia pun mencoba melangkahkan kakinya dengan kuat untuk meletakkannya di tangga, kemudian dirinya pun terjatuh dan menangis. Semua orang yang di mal pun melihatnya terkejut, dan ketika dirinya bangkit, dirinya pun melepas cincin pertunangannya dan ia melemparnya tepat di wajah calon suaminya tersebut. Kemudian ia kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih dan hancur. Setelah itu saudarinya pun datang mengunjungi rumah ayahnya. Dan ketika ia mendengar apa yang terjadi pada adiknya di dalam mal, ia pun mencoba untuk menghiburnya dengan tersenyum seraya berkata, "Jika calon suamimu itu menyukaimu dengan cinta yang hakiki, maka dia tidak akan memperdulikan penglihatan orang-orang terhadapnya. Dan ia akan mengambil tanganmu lalu menaiki tangga eskalator bersama denganmu. Dan sesungguhnya dia tidak mencintaimu, melainkan dirinya sendiri. Karena jika dia benar-benar mencintaimu, pasti dia akan mencegahmu bepergian memakai wewangian. Janganlah menyesal wahai adikku, dan cobalah perbaiki dirimu dengan cara mencari ridho Allah yang telah memberikanmu kecantikan, harga diri, serta kesehatan kepadamu meski kamu lalai dalam menjalankan haknya dan selalu bermaksiat kepadanya." Sehingga kata-kata ini pun merubah cara pandang hidup Alia sepenuhnya. Misalnya ia mencontoh dari kebaikan kakak ipar yang telah dilakukan kepadanya. Dia juga melihat cinta dan kasih sayang serta cara menghormati yang dilakukan kakak iparnya terhadap saudarinya. Dan setelah itu Alia pun mulai memakai hijab dan mulai melakukan ibadah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dia juga menghafal Al-Quran dan melakukan apa yang diridhoi oleh Sang Kholik. Hingga setelah beberapa bulan kemudian, saudara kakak iparnya datang untuk melamarnya. Lalu mereka berdua pun melangsungkan acara pernikahan dengan cepat. Dan pada hari pertama kedua pasangan tersebut pergi untuk keluar rumah. Alia pun pergi bersama suaminya ke tempat mal yang sama pada saat ia pergi bersama calon suaminya yang sebelumnya. Dan pada saat dirinya berdiri di depan tangga eskalator yang membuatnya terjatuh, dia pun berhenti dan merasa ketakutan untuk menaikinya. Dan ketika sang suami melihatnya ketakutan dan melihat orang-orang mengantri, ia pun tersenyum dan berkata pada orang-orang di sana dengan suara yang keras. Dia menuntun Alia ke depannya dan menaiki tangga tersebut bersama-sama dengannya. Ia berkata kepada orang-orang, "Ini adalah istriku dan dia hidup bersamaku. Apakah aku akan meninggalkannya? Tentu aku harus membawanya hingga dia ridho kepadaku."
Lalu orang-orang di sana pun tertawa dan Alia pun dengan pasrah dipangku oleh suaminya sembari berpegangan di pundaknya serta merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Setelah dia yakin dan merasa bahwa suaminya adalah sebaik-baiknya suami yang penuh dengan kasih sayang. Ia pun bersyukur kepada Allah yang telah mengganti calon suaminya sebelumnya dengan seorang lelaki yang kini telah menjadi suaminya, yang bertakwa kepada Allah dan menolongnya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ